مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukran jazakallahu khairan katsiran kepada saudara Kakhfi Maulana yang sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an ya, surat Al-Insan. Dan alhamdulillah Ustaz Muhammad Atim sudah berada di tengah-tengah kita, ikhwah sekalian. Insyaallah kajian tadabbur pada pertemuan kali ini akan kita mulai ya, insyaallah. Untuk kajian tadabbur pada hari ini surat Al-Insan ya, Ustaz. Ya. Ya, insyaallah ya. Jadi insyaallah beliau akan nanti memaparkan dan menjelaskan tentang tadabbur surat Al-Insan ya. Kepada ikhwah fillah sekalian, harap menyalakan videonya bagi yang tidak ada uzur ya, supaya lebih terasa kajiannya ya, supaya lebih ini juga ya interaksinya insyaallah ya. Dan insya Allah nanti juga akan ada diskusi tanya jawab ya berkaitan dengan materi yang akan disampaikan beliau ya.
Dan untuk tidak berlama-lama lagi, kita simak ya kajian tadabbur Al-Quran surat Al-Insan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Atim ya. Bagi ikhwafila sekalian ya, silakan mempersiapkan catatannya, mungkin nanti bisa mencatat faidah-faidah dari ilmu yang beliau sampaikan ya. Kepada Al-Ustadz Muhammad Atim dipersilakan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian, kita kembali berjumpa dalam kajian tadabbur Al-Quran di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap amal ibadah dan dalam majelis kita ini ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke surat Al-Insan. Alhamdulillah Ustaz, keburu Ustaz. Ikut jadi kultumnya saya singkat 10 menit. Ya. Surat Al-Insan untuk penamaan ya. Untuk Al-Insan ini paling tidak ada 5 nama ya. Yang pertama adalah hal ata 'alal insan. Disebutkan dalam hadis surat hal ata 'alal insan. Yang kedua Al-Insan, ya Al-Insan itu sendiri, yang manusia artinya. Karena memang terdapat di dalam ayat pertamanya hal ata 'alal insan. Yang ketiga dahar ya. Karena ada kata minadahri juga di ayat pertamanya. Lalu al-amsyaz, ya amsyaz. Di ayat kedua, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaz. Dinamakan juga surat al-amsyaz karena kata ini tidak ada di surat yang lain ya selain daripada al-insan. Ya, itu di antara penamaan itu kadang menggunakan kata yang memang khusus ya di surat itu, tidak disebutkan di surat lain ya, al-amsyaz. Lalu al-abror ya, karena memang surat ini lebih banyak menceritakan tentang al-abror ya, orang-orang yang berbuat baik ya. Untuk turunnya apakah makiyah atau madaniyah, ini ada perbedaan pendapat ya dari para ulama. Hanya lebih kuat ya, lebih kuatnya ini makiyah ya, karena memang karakteristik ya dan juga suasana yang kita rasakan dalam surat Al-Insan ini adalah suasananya surat Makkah ya, makiyah. Itu karena hitobnya kepada kepada orang-orang kafir yang tidak beriman begitu ya. Tentang surga neraka ya. Jadi dalam rangka untuk penanaman iman. Ya, itu adalah karakteristik daripada surat Makkiyah. Jadi lebih kuat insya Allah adalah ini Makkiyah. Walaupun ada yang misalnya menuntut ya yang agar yang menunjukkan bahwa ini adalah madaniyah ya. Misalnya ayat wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi, yaitu disebutkan asbabun nuzulnya adalah tentang keluarga Ali bin Abi Thalib ya.
dengan Fatimah istrinya, dengan anaknya Hasan Hussein ketika akan makan, ya maka ketika akan makan itu pagi, ya tiba-tiba ada orang miskin datang, ya lalu kemudian tidak jadi diberikan kepada orang tersebut, lalu akhirnya menjadi saum mereka, ya. Nanti hari berikutnya ada lagi, ya anak yatim datang gitu ya, lalu diberikan lagi tidak jadi makan, ya saum lagi sampai beberapa hari, ya maka disebutkan ini adalah asbabun nuzul dari ayat wa yutimuna ta'am. Dan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah tidak menikah kecuali setelah hijrah ke Madinah. Sehingga berdasarkan hal itu ada yang menyebut bahwa ini adalah Madaniyah. Ya, tetapi hal seperti itu bisa dijawab bahwa terkadang disebut asbabun nuzul itu bukan berarti asbabun nuzul secara hakikatnya, tetapi adalah merupakan makna, ya pengamalan daripada ayat tersebut. Ya tidak serta-merta kemudian menjadi asbabun nuzulnya. Ya terkadang pengamalan yang seperti itu kadang disebut asbabun nuzul juga. Allahu a'lam, ya. Sehingga ini lebih kuatnya adalah makiyah. Kemudian jumlah ayatnya ada 31 ayat. Nah, ini disepakati ya. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama. Nah, kita lihat isinya daripada surat Al-Insan ini. Tema-temanya ya dari ayat 1 sampai 3. Ini berbicara tentang penciptaan manusia. Ya, jadi manusia diciptakan dari ketiadaan. Ya, lalu diberi petunjuk jalan. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri. Ya, apakah telah datang kepada manusia? Ya. Hal di sini, pertanyaan ini bisa juga diartikan di sini bukankah pernah datang kepada manusia ya waktu dari masa hinum minad dahri. Atau bisa juga bermakna qad, ya, sungguh. Jadi sungguh ya telah datang kepada manusia. Yang jelas ini ingin menegaskan, menetapkan bahwa manusia ini diciptakan dari ketiadaan. Ya, minadari lam yakun syai'an madkuro. Ya, yaitu yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Ya, jadi belum menjadi apa-apa. Ya, jadi belum menjadi sesuatu. Jadi sesuatu yang ada yang disebut, ya, disebut ya, sebagai makhluk, disebut sebagai manusia karena masih dalam ketiadaan. Ya, dan itu bisa kita rasakan ya sebelum kita diciptakan, sebelum dilahirkan. Ya, bahkan sebelum orang tua kita menikah itu kita ada di mana gitu kan. Ya, jadi kita berada di alam ketiadaan. Ya, walaupun ada namanya alam ruh dulu ya. Jadi sebelum manusia itu diciptakan, sebetulnya telah diciptakan terlebih dahulu ruhnya. Seperti dalam riwayat yang disebutkan ya, ketika Nabi Adam alaihissalam diusap ya punggungnya itu, maka muncullah keturunan-keturunannya itu. Artinya itu ruhnya, ya alam ruhnya itu sudah ada. Baru kemudian Allah ciptakan ya sesuai dengan kelahiran dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian inna khalaqnal insana min nutfatin amsyazin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia
Min nutfatin ya, dari nutfah ya, dari air mani ya. Amsyad, amsyad itu artinya yang bercampur. Ya, maknanya akhlat ya. Yang bercampur ya, amsyazin. Maksudnya adalah bercampur antara mani ayah dan ibu ya. Nah, lalu kemudian Allah menciptakan manusia dari air mani yang bercampur ini adalah kemudian untuk mengujinya ya, nabtalihi ya, kami mengujinya dengan perintah dan larangan ya. Waja'alnahu sami'an basira. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Ya. Jadi ini adalah potensi yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada manusia. Jadi memberikan pendengaran dan penglihatan sebagai modal untuk bisa belajar ya. Jadi Allah sebutkan pendengaran karena memang manusia pertama kali belajar melalui pendengaran. Ya, bahkan lebih dulu ya, yang kemudian diciptakan lebih dulu pendengaran, kemudian penglihatan. Ya, ini menunjukkan belajar pertama kali kita harus banyak mendengar ya. Banyak mendengar dulu ya, kemudian menggunakan penglihatan kita untuk melihat, membaca. Ya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk jalan. Inna hadainahu. Ya, sungguh kami telah menunjukkan kepadanya ya sabila jalan. Ya, jalan di sini maksudnya adalah petunjuk jalan penjelasan jalan kebaikan dan keburukan. Ya, jadi agar manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana jalan Islam dan mana jalan kekufuran. Ya, maksudnya hidayah di sini adalah hidayah irsyad ya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus rasul yang menurunkan kitab-kitab kepada manusia. Ya, sudah jelas. Ya. Tetapi adapun petunjuk ya, hidayah agar orang menerima Islam itu ataukah tidak, ya itu yang disebut dengan hidayah taufik ya. Jadi hidayah taufik, apakah orang tersebut mau beriman ataukah tidak. Ya, nah kalau hidayah irsyad ya tentu manusia bisa memberikan hidayah. Ya. Jadi seperti misalnya Rasulullah SAW, innaka la tahdi ya ila syaratil mustaqim. Sesungguhnya engkau benar-benar bisa ya dapat memberikan petunjuk hidayah ya, maksudnya adalah hidayah irsyad ya kepada jalan yang lurus ya melalui pengajaran ilmu ya. Kajian ini adalah memberikan hidayah irsyad, petunjuk ya, terhadap ilmunya. Ya, adapun kemudian apakah orang itu mau menerima, mengamalkan ataukah tidak, ya itu adalah hak Allah ya yang merupakan hidayah taufik. Ya, seperti yang disebutkan bahwa Nabi SAW sendiri tidak bisa ya memberikan hidayah taufik kepada orang yang dia cintai, ya, yaitu misalnya Abu Thalib pamannya ya yang mati dalam keadaan kafir. Ya Allah sebutkan ya innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Gitu ya. Nah, maka setelah itu Allah menyebutkan imma syakira wa imma kafura. Ya, ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Ya, artinya ada orang yang memilih jalan kebaikan lalu dia bersyukur. Ya, dan ada juga orang yang memilih jalan keburukan.
ya dia kufur. Dan Sholat. dua-duanya sudah Allah Subhanahu wa taala berikan penjelasan kepada mereka, hujah yang kepada mereka. Jadi ini menunjukkan bahwa apakah orang itu bersyukur atau kufur, beriman ataukah kafir, itu adalah atas pilihan mereka sendiri, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kebebasan untuk memilih. Ya, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Tidak ada yang dipaksa oleh Allah, karena Allah sudah memberikan kebebasan untuk memilih. Ya, jalan mana yang akan dia ambil dalam kehidupannya. Ya, nah, karena manusia itu memilih, ada yang syukur, ada yang kufur. Ya. Nah, maka tetap Allah akan memberikan pertanggungjawaban di akhirat kelak. Ya. Begitu. Karena memang hasil pilihan manusia itu, maka manusia sendiri yang akan mempertanggungjawabkannya, dan Allah sudah menyediakan balasan ya bagi mereka. Ya, jadi surat yang Makkiyah ini ya, yang turun pada saat Rasulullah SAW berdakwah dalam periode Mekah, menghadapi orang-orang kafir ya yang sangat keras penentangan mereka kepada Rasulullah, maka ketika turun surat ini adalah untuk menguatkan ya diri Rasulullah SAW dan orang-orang beriman ya, bahwa memang begitulah manusia, ada yang memilih ya jalan keimanan, ada yang memilih jalan kekufuran. Ya, lalu kemudian Allah berikan balasannya ya sebagai pertanggungjawaban mereka. Nah, di sini balasan bagi orang kafir ya dan al-abror, orang-orang yang berbuat baik, dari ayat 4 sampai ayat 12. Ya, tetapi kemudian di sini di dalam surat Al-Insan ini ya lebih diperpanjang penjelasan tentang al-abrornya ya. Makanya kan tadi disebut surat al-abror ya, dan juga gambaran tentang nikmat surga. Nah, jadi suasana surat Al-Insan ini lebih kental suasana tentang surganya. Ya, agak lebih dirinci ya, diberikan gambaran-gambaran tentang kenikmatan surga. Jadi ini dalam ilmu balaghah disebut itnab ya. Disebut itnab, jadi memperpanjang ya, memperpanjang. Ya, dan tentu tujuannya jelas agar memberikan kekuatan kepada orang beriman ya ketika mereka menghadapi kesulitan ya, menemukan kesulitan ya ketika menghadapi objek dakwah begitunya, orang-orang kafir yang didakwahi ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan ya kepada mereka dengan harapan-harapan surga. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglala wa sa'ira. Nah, terlebih dahulu menyebutkan balasan bagi orang kafir. Ya. Walaupun sebelumnya kan imma syakiro wa imma kafuro. Ya, ada yang orang yang bersyukur dan ada orang yang kufur. Ya, tapi kemudian setelahnya disebutkan balasan bagi orang yang kufur dulu. Ya. Itu ini menyebutkan balasan yang tidak sesuai dengan urutannya. Jadi kalau urutannya bersyukur, kufur, lalu balasan bagi kufur dulu baru yang bersyukur. Jadi ini lafun dalam lagu itu ghair murattab ya, yang tidak berurutan. Ya, tapi tentu ada tujuan. Nah, biasanya kalau ingin memperpanjang sesuatu ya, maka yang pendeknya itu didahulukan ya, agar
kemudian yang panjangnya itu diakhirkan gitu agar leluasa untuk menjelaskan. Nah, karena memang di dalam surat ini ya lebih banyak ya memberikan titik tekan ya, pembahasannya itu tentang orang yang al-abror ya, orang-orang yang berbuat baiknya itu ya, maka tentang orang kafirnya didahulukan gitu ya. Inna tadna lil kafir salasila wa aglala wa sa'iro, itu udah satu ayat itu. Ya, baru setelah itu kan al-abror terus sampai akhir. Ya, sampai seterusnya ya. Sungguhnya kami menyediakan ya bagi orang-orang kafir ya salasila ya belenggu, rantai, maaf ya, menyediakan bagi orang-orang kafir salasil, salah itu rantai ya, wa aglalan dan belenggu ya, wa sa'iro, wa aglala wa sa'iro, dan neraka yang menyala-nyala. Ya, jadi ini untuk menguatkan orang-orang beriman ketika melihat kesewenang-wenangan orang-orang kafir ya, justru pada saat di neraka mereka tidak bisa berbuat apa-apa ya, dirantai, dibelenggu ya, sebagai halnya orang yang jahat ya, yang diberikan hukuman, siksaan. Ya, jadi sedikit ya tentang gambar balasan bagi orang kafirnya ya, sudah seperti itu. Ya, nah lalu kemudian diberikan penjelasan yang panjang tentang orang-orang yang abror, orang-orang yang berbuat baik. Innal abroro, nah ini balasannya. Sungguhnya orang yang berbuat baik itu yashrobuna min ka'sin. Ya, mereka minum dari ka'sin ya, gelas. Dari gelas berisi minuman yang nah ini sebagaimana di surat Al-Waqiah ya yang sudah kita bahas, ka'sin itu adalah gelas untuk homer ya. Gelas untuk minuman homer. Yang campurannya kata Allah karena mizajuha kafuro. Yang campurannya adalah kafur. Ya, nah ini kata kafur ada yang menyebutkan inilah satu-satunya kata ya yang berasal dari bahasa Indonesia ya, kafur ini. Karena memang dikenal sejak dulu di Indonesia itu penghasil kafur ya. Dikenal dengan kapur barus, tempat daerahnya itu namanya Baros, jadi kapur barus. Ya, gitu. Karena memang tidak ada dari bahasa-bahasa lain ya, asal dari bahasa lain. Karena memang produksinya juga berasal dari Indonesia ya, Nusantara, sehingga satu kata ini diyakini berasal dari bahasa Indonesia, yang tentu saja hakikatnya yang sebenarnya tentu berbeda ya kalau di surga itu dengan di dunia. Karena walaupun sama dari si maknanya ya, tetapi hakikatnya itu tentu berbeda. Tentang rasanya, tentang bentuknya akan berbeda begitu ya. Yang jelas ini disebut kafur ya, yang campuran daripada minuman homer itu ya adalah berasal dari apa? Kafur ya, dengan campuran kafur. Tentu yang bisa dimakan gitu ya, karena kan campurkan minuman. Yaitu, nah di sini dijelaskan lagi ainan, yaitu ainan mata air yaitu mata air dalam surga ya syarabu biha ibadullah, yang diminum hamba Allah. Ya, nah di sini disebutkan hamba-hamba Allah adalah menunjukkan kekhususan ya bagi mereka. Ya, dan juga merupakan kemuliaan disebutkan hamba Allah ya, hamba-hamba Allah, artinya hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah. Ya, tasyrif ya, jadi menunjukkan tasyrif kemuliaan bagi mereka. Ya, ya syurabuna
min ka'sin aina yashrabu biha ibadullah ya yufajjirunaha tafjira. Ya, dan mereka dapat memancarkannya ya dengan sebaik-baiknya. Ya, artinya sekehendak ya orang para penghuni surga itu untuk memancarkan minuman-minuman itu. Jadi minuman terus mengalir ya, tidak pernah berhenti, sangat banyak ya. Artinya manusia penghuni surga itu sekehendak mereka mau meminum berapapun gitu. Ya, berapa banyak pun. Ya, dan tentu tidak akan kemudian menjadi kembung gitu ya, perutnya menjadi tidak akan pernah merasa itu ya. Jadi terus nikmat setiap minum itu akan terus terasa nikmat. Tidak akan merasa mual karena kekenyangan begitu ya, tidak. Jadi setiap makan akan terus terasa nikmat dan minum. Itu yufajiru naha tafjiro ya. Nah, kemudian disebutkan berikutnya sifat-sifat al-abror. Ya, sifat-sifatnya apa saja? Ya yufuna bin nadri ya wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Ya, mereka memenuhi nazar ya, memenuhi janji ya, mereka berjanji. Nazar itu biasanya berjanji kepada Allah begitu ya, kalau saya berhasil saya mau begini gitu ya. Memenuhi nazarnya, nazar itu menjadi wajib. Memenuhi janji ya kepada Allah. Ya yufuna bin nadri ya wa yakhafuna yauman, dan mereka takut yauman kepada hari ya, syarruhu mustatiro ya, yang keburukannya itu mustatiro ya, tersebar ya, yang azabnya merata di mana-mana. Di sini diartikan mustatiro itu maknanya muntashiron syai'an ya, jadi tersebar keburukannya. Artinya di situ ada azab yang sangat keras, yang sangat pedih, dan mereka takut ya, memiliki rasa takut terhadap itu. Wa yut'imuna, nah maka setelah itu ya sifat mereka juga adalah memberi makan kepada wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Nah di sini diberikan sifat ya ala hubbihi. Ala hubbihi ini berarti diitirad ya, dia kalimat pengalihan ya, wa yut'imuna ta'ama asalnya kan yut'imuna ta'ama miskinan wa yatima wa asira, tapi kemudian diberikan tambahan penjelasan ya atas yut'imunnya itu adalah ala hubbihi. Ya, memberikan makan apa yang dia sukai ya, yang disukainya. Ini sama dengan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Ya, kalian tidak akan mendapatkan albirro ya, kebaikan. Ini kebaikan yang banyak sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Jadi ini adalah tingkatan infak yang tinggi ya, yaitu orang menginfakkan sesuatu yang dia cintai. Ya, kalau yang paling rendahnya kan sisa ya, yang sudah kita juga tidak terlalu menyukainya, misalnya sudah tidak terlalu suka lalu diberikan kepada yang lain. Ya, jadi sisa ya, al-afwa itu ya, tingkat paling rendahnya. Yang paling tingginya adalah sesuatu yang paling kita cintai justru kita berikan kepada Allah ya, kita infakkan. Ya, artinya kan itu memberikan sesuatu yang terbaik ya, makanya Allah akan memberikan balasannya yang terbaik juga begitu. Ya, jadi paling rendah adalah yang lebih ya, kelebihan dari harta kita. Bukan berarti sesuatu yang sudah tidak layak lagi ya dipakai, tidak layak lagi digunakan ya. Kalau itu kan justru tidak akan diterima oleh Allah ya. Sesuatu yang sudah tidak layak diberikan, itu namanya wala yatayammamul khabitha ya. Jadi dia memilih-milih yang jelek ya untuk diinfakkan kepada Allah. Ini sama seperti
Qabil ya yang memilih hasil tanamannya yang buruk ya dia berikan sebagai kurban kepada Allah, akhirnya tidak diterima oleh Allah. Ya, jadi yang paling tinggi adalah dia menginfakkan sesuatu yang paling dia sukai. Nah, di sini memberikan makanan. Jadi makanan yang paling disukai. Ya, kepada orang miskin, yaitimuna ta'ama ala hubi miskinan wa yatiman wa asiro, kepada anak yatim dan kepada asiron. Ini maknanya tawanan ya. Ya, orang yang ditawan. Ya, baik bahkan termasuk orang yang kafir sekalipun ya. Jadi kan tawanan itu ya orang kafir ya, ketika di zaman dulu ya Rasulullah SAW ada orang-orang yang ditawan ya, orang-orang kafir. Misalnya setelah perang Badar kan ada 70 orang yang menjadi tawanan, dan Rasulullah menyuruh kepada para sahabat untuk berbuat baik kepada tawanan itu. Nah, inilah indahnya ajaran Islam ya. Jadi kepada tawanan itu dilarang ya untuk menyakitinya, menyiksanya. Ya, bahkan disuruh untuk berbuat baik. Nah, itu diamalkan oleh para sahabat, bahkan ketika memberi makan kepada tawanan itu justru dilebihkan gitu ya dari diri mereka sendiri ya. Mereka hanya makan kurma ya, sedangkan seperti roti dan makanan yang lebih berat ya daripada kurma itu diberikan kepada tawanan mereka. Karena tawanan-tawanan ini kan dibawa ya oleh sahabat. Jadi apa namanya? Dibawa secara satu orang gitu ya, dibawa oleh sahabat lalu dibawa ke rumahnya dijamu. Jadi sampai kepada tawanan sekalipun ya kita disuruh untuk berbuat baik, bahkan ala hubbihi tadi itu begitu ya. Inilah indahnya ajaran Islam. Nah, maka kaitannya dengan kisah Ali bin Abi Thalib tadi itu sangat cocok dengan ayat ini. Makanya seakan-akan menjadi asbabun nuzul, karena memang cerita ya yang dialami oleh Ali bin Abi Thalib itu seperti ini. Jadi ketika suatu hari datang orang miskin, tidak jadi makan ya sampai jadi saum hari itu. Lalu hari berikutnya datang anak yatim. Lalu hari berikutnya datang asiron, tawanan. Jadi tiga-tiga ini dialami ya dalam kisah Ali bin Abi Thalib itu. Ya, miskina wa yatima wa asiro. Ya, lalu apa niat mereka dalam memberikan makan itu? Inama nut'imukum liwajhillah. Ya. Sungguhnya kami memberi makanan kepadamu, kepada orang yang diberi itu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan wajah Allah. Inama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura, ya. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan dan juga ucapan terima kasih. Ya, nah ini ya, jadi ini karakter yang harus kita miliki ya jika kita ingin termasuk orang-orang yang abror. Ketika kita memberikan makanan, apalagi di bulan Ramadan ini ya, sangat didorong kita untuk bersedekah, memberikan makan, bahkan memberikan makan kepada orang yang saum ya, pahalanya sama seperti orang yang saum itu. Ya. Karena memang Rasulullah SAW lebih dermawan di bulan Ramadan ini dibandingkan bulan-bulan yang lain. Ya, tapi kita harus betul-betul mengikhlaskan. Ya, yaitu bisa ini perkataan ini dalam hati ya, innama nutimukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Tidak menginginkan balasan, bahkan ucapan terima kasih pun tidak bukan itu yang kita harapkan. Karena kita betul-betul ikhlaskan Allah. Ya, kalau masih ada perasaan misalnya orang ini nggak tahu terima kasih gitu ya, jadi kita merasa tidak enak ketika orang tidak mengucapkan terima kasih kepada kita, berarti kan masih belum murni keikhlasan kita itu,
masih mengharapkan ucapan terima kasih dari orang lain. Ya, jadi jangan mengharap ucapan terima kasih, cukuplah balasan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan tanpa diketahui ya, misalnya hamba Allah gitu, tanpa diketahui nama ya, orang yang memberikannya itu betul-betul untuk menjaga, karena itu lebih baik ya, lebih baik agar membuat kita itu ikhlas ya di dalam berinfak. Ya, karena kalau secara terang-terangan ya itu bisa ya menjadikan orang itu menjadi ria begitu ya, itu bahaya. Walaupun bagi orang yang bisa menjaga diri dari ria, misalnya ada kemaslahatan, intubdus sodakot kan dalam ayatnya juga intubdus sodakot, sodakoti fani imma hiya ya wa intuhuha ya. Jadi baik, bisa saja, boleh saja ya baik ketika menampakkan secara terang-terangan berinfak. Ya, kalau ada kemaslahatan yaitu ingin mendorong kepada yang lain untuk bisa sama-sama berinfak juga gitu ya. Bukan untuk tujuan pamer. Ya, tetapi kalau disembunyikan itu lebih baik lagi kata Allah. Ya, lebih baik lagi. Ya, inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira. Ya, sesungguhnya kami takut ya azab ya Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Nah, di sini ada majas ya, yauman abusan, hari yang bermuka masam, berwajah masam. Jadi ini menisbatkan kata kerja ya, perbuatan kepada waktunya, karena yauman itu kan hari, waktu. Ya, yang bermuka masam itu kan bukan harinya ya, tetapi orang-orang, maksudnya orang-orang kafir pada saat hari itu. Nah, ini namanya majas mursal ya, apa namanya, majas akli ya. Alakonya itu zamaniyah, jadi menisbatkan perbuatan kepada waktunya. Gitu, yauman abusan, hari yang berwajah masam. Maksudnya adalah orang-orang kafir berwajah masam pada hari itu, begitu ya. Ya, komtoriro ya, penuh dengan kesulitan. Nah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, fawaqahumullah ya, maka Allah menjaga mereka syarra dzalikal yaum, keburukan hari itu, walaqahum nadratan wa surura. Ya. Dan memberikan kepada mereka keceriaan, tana'um ya, nadratan ya, keceriaan karena mendapat nikmat ya, wa surura dan juga kegembiraan. Wa jazahum ya bima sabaru, dan memberikan balasan kepada mereka karena kesabarannya ya, yaitu berupa jannatan, surga, wahariro, dan sutra. Nah, ini menunjukkan pakaian ahli surga ya, diantaranya adalah sutra ya. Dan mendapatkan kenikmatan itu ya sebabnya ya dari seluruh tadi yang disebutkan amal perbuatan para abror itu ya, kalau disimpulkan satu ya, karakternya itu sabar. Jadi sabar itu kan karakter yang paling utama. Jadi orang bisa masuk ke dalam surga itu karena sabar. Ya, makanya sabar bisa dibagi tiga. Ada sabar dalam melakukan ketaatan. Karena semua ya perbuatan baik, amal soleh ya yang tadi disebutkan itu, kalau tanpa kesabaran ya tidak akan bisa dilakukan. Ya, seperti tadi ketika kita memberikan kepada orang, tapi orang itu kan sikapnya misalnya tidak tahu terima kasih, misalnya begitu ya. Ya itu kan butuh kesabaran. Ya, menyiapkan makanan ya kita lelah. Ya, lalu kemudian sikap orang-orang yang menerima itu juga kadang kan tidak selalu membuat kita senang. Nah, itu melakukan ketaatan itu butuh kesabaran. Ya, yang kedua sabar untuk tidak berbuat kemaksiatan.
Karena dorongan-dorongan setan itu sangat kuat. Ya, jadi membuat indah ya sesuatu yang maksiat. Kalau tanpa sabar orang tidak akan bisa menjauhi maksiat. Maka di Ramadan ini kan kita dilatih sabar, menahan ya hawa nafsu kita. Ya, dan juga yang ketiga sabar ketika menghadapi musibah. Ya, jadi karakter utama adalah sabar. Ya, makanya dengan kesabaran itulah ya orang bisa masuk ke dalam surga. Nah, inilah ya karakter ya sifat-sifat bagi al-abror yang harus menjadi komitmen kita untuk bisa berpegang teguh agar kita menjadi ya, tergolong orang-orang yang akan diberikan kenikmatan surga oleh Allah. Allah alam bisawab ya, mungkin itu untuk kajian pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz yang sudah menyampaikan materinya terkait tafsir surat Al-Insan. Nah, kepada ikhlas sekalian, barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada beliau tentang yang sudah disampaikan, silakan diberikan kesempatan untuk 2 orang penanya. Ada yang mau bertanya audionya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mohon maaf nanya lagi. Ya, boleh. Di dalam Al-Quran bahwa penyebutan manusia itu ada Al-Insan, Bani Adam sama Al-Bashar kalau nggak salah. Nah, perbedaan di antara ketiganya apa? Terima kasih, Ustaz. Kalau makna maksudnya ya sama saja ya, insan, bashar. Cuman ada tinjauan tersendiri ya, jadi perbedaan nama itu ada tinjauan tersendiri. Ya, misalnya disebut insan ya karena paling tidak insan itu istiqoknya ya, asal katanya itu ada 2. Yang pertama dari kata nisyan. Ya, disebut kata nisyan ya. Nisyan itu artinya lupa ya, karena memang manusia dia ada sifat lupa. Ya, nisyan. Jadi insan itu dari nisyan. Yang kedua akar katanya dari kata unsun ya, unsun. Unsun itu artinya apa namanya? Lemah lembut ya, akrab begitu ya. Unsun itu anis, makanya ada sebut anis gitu ya, adalah orang yang kelembutan ya, keakraban ya, begitu. Itu insan itu berarti kan dia ditinjau dari sisi sifatnya ya, begitu ya, dari sisi sifatnya yang dia berpotensi tadi lembut, bisa menerima ya, bisa menerima hidayah ya, atau juga anisyan ya, atau dia lupa sebaliknya kan, berarti dia bisa saja dilupakan ya, dibuat lupa oleh setan. Makanya kan kaitannya di surat ini disebutkan al-insan ya, karena al-insan itu kan imma syakiro wa imma kafuro kan tadi. Ya, kalau sifat unsunnya yang muncul berarti kan dia syakuro, bersyukur. Tapi kalau nisyan, lupa ya, dia dibuat lupa oleh setan. Ya lalai ya, kemudian menjadi kafur, menjadi kafir kan begitu. Ya itu. Nah, kalau bashar itu dia ditinjaunya dari sisi fisiknya. Ya, dari sisi fisik yang membutuhkan kepada makanan ya, misalnya kebutuhan fisik di dunia. Makanya kan misalnya innama ana basyarun mislukum. Ya, sungguhnya aku adalah bashar, manusia. Bashar itu artinya ditinjau dari sisi fisiknya, sama-sama manusia seperti kalian, dalam arti membutuhkan kepada makanan, minuman, tempat tinggal.
ya kepada pasangan dan sebagainya itu jadi ditinjau dari sisi fisiknya bashar itu. Jadi memang walaupun sama-sama manusia tetapi ada tinjauan-tinjauan tertentu ya dari kata-kata itu. Nah inilah menariknya bahasa Arab ya. Tidak ada di bahasa lain. Kalau bahasa ini manusia saja kan. Ya, bahasa Arab itu ya ada sisi perbedaannya. Jadi muradif ya, sinonim itu kan dia tidak sinonim, tidak sama dalam segala halnya gitu ya. Ada sisi perbedaannya. Ya, makanya dalam pemilihan kata itu Al-Qur'an itu sangat ya teliti, sangat rapi ya, kapan harus disebutkan dengan kata ini, kapan dengan kata ini. Ini menunjukkan kemujizatannya tersendiri. Ya kan? Kalau Bani Adam ya berarti kan disebutkan bahwa semua manusia itu adalah Bani Adam. Berarti di situ ditinjau dari sisi persamaan ya, seluruh manusia itu ya sama-sama Bani Adam semuanya. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ya. Silakan Ikhwah fillah sekalian, satu orang penanya lagi mungkin jika ada yang masih bertanya kepada Ustaz, kami persilahkan. Hanya silakan boleh menyalakan mikrofonnya. Ya, mungkin tidak ada yang bertanya. Silakan. Ya. Mungkin cukup ya. Ya, Ustaz mungkin cukup. Ya. Tidak ada yang bertanya lagi. Ya. Ikhwafillah, kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan dari kajian Tadabbur Al-Quran pada pertemuan kali ini, surat Al-Insan ya. Insya Allah kita akan melanjutkan lagi kajian Tadabbur Al-Qurannya besok ya, seperti biasa ba'da subuh insya Allah ya, bersama Al-Ustaz Muhammad Tim. Ya, kita doakan semoga beliau selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan dan juga dilimpahkan keberkahan pada beliau dan keluarganya ya. Dan semoga apa yang disampaikan juga bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya, dan tentunya yang terpenting bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Mungkin ikhwah sekalian, kita cukupkan dulu pertemuan pada kali ini ya. Kita akhiri majelis tadabbur Al-Quran kita dengan membaca istighfar dan hamdalah. Alhamdulillah. Majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.